إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن الشعرب النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ أمين الكردي الإربيلي النقشبندي محمد الفضل وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi bid darain amin. Kifayatul Azkiyah. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu fi zati was-sifati wal-af'ali. Bima'na zat
ta'addudu, bima'na zati ta'addudi, wa ma'na kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi, anna zatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'in, wa tarkibu yusamma kamman. Kamman tidak bit, kamman, jangan kama nulis, kamman muttasilan, wa bima'na annahu laisa zatun fil wujudi wala fil amkani tushabbihu zatahu ta'ala, wa hazihil musyabahatul mustahilatu tusamma kamman, kamman munfasilan. As-sifatu sadisatul wajibatu lahu ta'ala. Bermula sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-wahdaniyatu, yaitu wahdaniyat. Artinya asa. Wahdaniyat artinya asa. Karena di dalam sifat 20 itu ada pembahasan wahdaniyat yang artinya asa, maka disebutlah belajar sifat 20 itu dengan ilmu tauhid. Maksudnya, kenapa ketika orang belajar sifat 20 menyambat belajar tauhid? Itu ada di kampung aja belajar tauhid, kayak kita juga belajar tauhid. Kenapa mati disambat belajar tauhid? Karena di dalamnya itu ada sifat wahdaniyah yang artinya asa. Tauhid itu artinya mengesahkan. Tauhid artinya mengesahkan. Asa artinya tunggal, satu. Terkadang orang menyambat belajar sifat 20 itu dengan ilmu usul. Belajar napajar? Belajar ilmu usul. Padahal belajar sifat 20. Nah, kenapa orang belajar sifat 20 itu disebut belajar ilmu usul? Karena sifat 20 itu adalah mengenal Allah. Mengenali sifat-sifat Allah yang wajib bagi kita mengenal sifat tersebut. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwaluddini ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yaitu mengenal Allah. Rasulullah. Berarti pokok awal itu artinya pokok. Awal itu disebut usul. Awal itu disebut dasar. Usul agama itu, dasar agama itu, pokok agama itu adalah mengenal Allah. Maka
mempelajari sifat 20 itu disebutlah belajar ilmu usuluddin. Terkadang belajar sifat 20 ini disebut belajar ilmu ma'rifat. Salah, orang Bandung belajar apa? Belajar ilmu ma'rifat. Padahal di dalamnya adalah belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kenapa dia disebut ilmu ma'rifat? Karena ilmu sifat 20 itu adalah mengenal Allah. Ma'rifat itu artinya mengenal, maka disebutlah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Terkadang dia disebut dengan ilmu kalam. Dia disebut dengan ilmu kalam. Kenapa sifat 20 itu disebut dengan ilmu kalam? Karena di dalamnya ada membahas sifat Tuhan, yaitu kalam. Maka disebutlah ilmu itu dengan ilmu kalam. Nah, lalu bahasa orang sekarang soalnya pemetaannya, orang akan menyambat belajar sifat 20 kalau di kampung. Belajar apa aja? Belajar sifat 20. Orang akan belajar kada nyambat sifat 20 kalau alamnya di pesantren. Di pesantren belajar apa? Kami belajar tauhid. Bahasanya gitu, pemetaan istilah gitu. Orang kada akan menyambat sifat 20 atau belajar tauhid kalau di dalam dunia perkuliahan. Kamu kuliah ke ON salah, ON ini dahulu namanya IAIN, sekarang ON, Universitas Islam Negeri Kalimantan Selatan. Dimanapun ON ngarannya salah, tinggal ON Semarang, ON Surabaya, ON Banjarmasin, ON Universitas Islam. Ditakuni berapa jurusan? Berapa jurusannya? Oh, sekian jurusannya, ada paknya anulah tauhid, kedua orang belajar tauhid. Oh, ada faknya fakultas, akhirnya salah, fakultasnya ada fakultas usuluddin. Maka yang dibahas adalah tentang ketuhanan. Itu disebut dunia perkuliahan. Sifat 20 itu secara utuh memang gak ada dipelajari, tapi secara umum tentang ketuhanan dipelajari. Makanya penyebutannya itu adalah ilmu usuluddin. Paham salah? Nah, ketika di dalam dunia kita belajar di Takong, di kampung kami belajar usuluddin, kadang ngerti orang kampung. Tahunya belajar sifat 20. Ketika orang kada dunia perkuliahan, tetapi dalam dunia komunitas orang-orang intelektual, bukan bahasanya, bukan ilmu sifat 20, bukan ilmu usul, bukan ilmu tauhid, tetapi bahasanya adalah ilmu kalam. Paham salah? Ilmu kalam ini diistilahkan dalam apa? Di dalam dunia orang ahli filsafat, orang-orang pintar. Dunia filsafat menyebutnya adalah ilmu kalam. Maka Imam Al-Ghazali mengarang kitab membahas tentang ilmu kalam ini dengan judul kitabnya Iljamul Kalam. Nah, sehingga sebahagian orang
orang utamanya dalam kalangan Islam, yaitu dunia orang Wahabi. Mereka membenci dan melarang belajar ilmu kalam. Berarti bukan ilmu kalam nang itu melarang belajar sifat 20. Gitu ya. Orang-orang Wahabi itu melarang belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena mereka mengatakan ilmu kalam ini adalah ilmu filsafat. Apa hubungannya? Ilmu kalam ini ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu kada boleh dipelajari menurut mereka. Kenapa? Karena ilmu filsafat itu rancu atau ajaran daripada orang-orang Yunani kuno, orang Yunani kuno. Itu ya. Kenapa demikian? Karena perhatikan, karena ilmu kalam itu dasarnya adalah akal. Paham itu? Dasarnya akal. Makanya kita bicaranya dalil akli. Dalil akli. Orang-orang yang mengagungkan dengan akal, orang-orang yang hidup mengutamakan dengan akal itu adalah orang filsafat. Makanya orang-orang ahli filsafat itu pintar ya. Kadang pintar, pasti pintar. Itu orang ahli filsafat itu pasti pintar. Karena mereka hidupnya adalah mengotak-atik akal. Nah, lalu orang ilmu filsafat ini banyak bersumber dari Yunani. Tahu salah? Yunani salah. Yunani itu negara, selain negara Yunani, negara tertua di dunia, negara yang terkenal dengan kepintarannya. Maka di pause dikit, pause dulu. Mulai zaman solahai filsafat itu mulai zaman sebelum Islam ada. Orang-orang sudah banyak orang-orang pintar, belum Islam ada. Mereka itu adalah orang-orang Eropa yang hidup di zaman Yunani kuno. Siapa mereka yang ahli filsafat itu banyak salah. Ada Sokrates ngarannya salah. Ada ngarannya Plato, ada Aristoteles dan selainnya. Ini disebut dengan orang-orang ahli filsafat, orang filsafat Yunani. Berikut di dalam Islam lahirlah orang-orang pemikir. Orang-orang pemikir ahli filsafat, diantaranya lahirlah Imam Al-Farabi, Imam Ibn Rushdi. Ini orang-orang ahli filsafat, termasuk Imam Al-Ghazali. Tapi mereka ini disebut filsafat Islam. Tapi tetap filsafat. Lah, mana nggak ngerti, kada usah pusing. Lalu Imam Al-Ghazali menelaah kajian filsafat ini. Kajian filsafat ditelaah oleh Imam Ghazali. Filsafat Aristoteles, filsafatnya Plato, filsafatnya Sokrates dan yang lain-lain, orang-orang filosof itu, maka ada banyak kerancuan. Katakan, ada banyak kerancuan dalam filsafat Yunani, kerancuan kalau dihubungkan dengan filsafat kita. Kalau dalam filsafat Islam, sehingga ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maka mengaranglah Imam Ghazali sebuah kitab yang bernama Tahafutul Falasifah. Kerancuan orang-orang filsafat. Nah,
Karena filsafat ini mengotak-atik akal dan pikiran pintar salah orang-orang intelektual. Maka banyak diilhami sumbernya dari Eropa. Karena kekhawatiran itulah Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi di dalam kitab Ilmul Mantiq. Kini kamu mulai belajar kitab Ilmu Mantiq, ada matannya Imam Nawawi dan Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan belajar ilmu kalam. Berarti haram belajar ini. Makanya dijelaskan. Kalimatnya begini. Pan-Nawawi wa Ibnu Shalahi wa Nawawi harrama. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu mengharamkan belajar ilmu kalam. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah itu mengharamkan belajar ilmu kalam. Belajar berarti belajar sifat 20. Namun nikam kayak ini aja kada belajar kitabnya haram belajar sifat 20. Nih ulama siapa? Ulama kita. Pan-Nawawi wa Ibnu Shalah ya haram ya. Haram mengharamkan. Tapi ketika orang belajar kitab itu akan paham ya. Yang diharamkan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah itu kalau belajar ilmu kalam yang dicampuri dengan filsafat Yunani. Hati-hati. Wah ini di media sosial apa? Karena aloi ada. Wah ini bagus nih ilmu filsafat. Wah hati-hati. Kalau kada pernah belajar ilmu mantik, hati-hati. Belajar dulu ilmu mantik. Kitabnya nang rendah-rendahan selain Sulamul Munawwarak ngarannya. Naik sedikit Isaguji. Kenapa? Ilmu mantik itu rumit dipahami ya. Sekilas kalau kita memahami pada kena kada itu maksudnya kada sesuai lawan pikiran kita. Nah, lalu karena ilmu kalam ini apabila dicampuri dengan filsafat Yunani maka dipelajari haram. Berarti ada pembahasan sifat 20 ini nang tingkat tinggi salah paham salah. Kita ini tingkat rendah aja. Ngarang kitabnya apa? Kifayatul Awam. Kita orang awam aja. Ini akan terasa salah belajar sifat 20 ini akan terasa ngalih kalau kita belajar lebih naik. Kifayatul Awam naik sedikit, hudi naik sedikit lagi, Tuhfatul Murid nang paling ngalih, bukan paling nang ngalih itu kalau ikam kena belajar kitab tauhid yang bernama Dasuki. Masih banyak lagi kitab tauhid. Nah di sanalah kena ada pembahasan sifat 20 nang mungkin ada sedikit-sedikit campuran dengan filsafat. Paham ya? Nah kita di sini aman. Kifayatul Awam aman daripada filsafat Yunani. Ada. Tapi tetap aja menggunakan akal. Paham? Kenapa? Ya agama itu rasional.
Agama itu harus rasional, masuk akal. Bukan berarti agama itu dilandasi oleh akal, kada. Agama itu didasari oleh dalil Quran dan hadis. Dalil kada. Agama itu dilandasi oleh dalil. Dalilnya Quran dan hadis, tapi dalil Quran dan hadis itu tidak menyimpang dengan akliyah. Kada akan menyimpang dengan akliyah. Maka agama itu dibangun dengan dalil akliyah lawan dalil nakliyah. Ada dalil Al-Quran dan hadisnya, ada dalil akal. Kenapa? Kita ambil contoh, agama bukan dibangun dengan akal, karena ada kena kerumitan soalnya. Akal kita ini kada kawa mencerna. Dalam hukum tuh kada kawa mencerna. Contoh. Dalam fikih yang lewat kita belajar bahwa setiap, walaupun babnya belum sampai salah, bila orang bercerai itu wajib beiddah. Wajib beiddah. Iddah itu untuk apa? Salah. Iddah itu untuk apa? Sebahagian ulama fikih mengutarakan kenapa bini-bini itu setelah cerai wajib beiddah untuk mengetahui isi rahimnya kosong apa kada. Paham? Bahasa kita hamil apa kada. Itu aja. Oh ternyata tidak, salah. Kalau hanya alasan ini dapat dipastikan rahim itu kosong tapi tetap beriddah. Kenapa? Orang bini turis di Mekah 2 tahun kemudian cerai, kada pernah berkumpul laki-lakinya di sini. Paham? Kada pernah di sini. Bercerai 2 tahun kada pernah terkumpul. Apakah bini-bininya itu beriddah? Kada. Beriddah. Untuk apa beriddah? Untuk apa? Dipastikan dia tidak hamil. Kenapa? Kada pernah ngumpul. Untuk apa beriddah? Dalam fikih wajib beriddah. Untuk apa? Ya beriddah tuh bang, bisa udah beriddah tuh bang. Mau kada mau beda. Ya ini namanya akal kita kada kawan jangkau. Berarti kada paham kita akal. Kalau tadi menerima akal tadi, paham lah. Itu tak kuliah. Nah, lalu ngarannya hukum itu solahai ada 2 macam. Oke lagi, hukum itu ada 2 macam. Satu, ta'akuliyah. Ada yang bisa dipikirkan. Ngarannya ta'akuliyah. Yang kedua, hukum itu disebut dengan ta'abudiyah. Namanya pengabdian, ketundukan. Nah maka hukum itu ada ta'akuliyah, ada ta'abudiyah. Kadang-kadang kita bisa memikirkan masuk akal, ada nang kadang-kadang kada masuk akal, tapi kita tunduk lawan hukum Allah. Hanya Allah yang mengerti apa rahasia di balik perintah ini. Itu namanya ta'abudiyah. Maka ketika orang-orang mendasarkan agama ini hanya semata-mata dengan akal, samalah dengan orang filosof namanya, sama dengan orang-orang ahli filsafat sesat. Nah ini solahai karena banyak dalam kelompok ini disebut dengan orang-orang liberal. Paham re? Ini kena orang-orang liberal, orang-orang yang penganut paham kebebasan. Bila akalnya memahami ini, sudahlah. Ini ayatnya pahamannya secara akal begini. Kada bisa kita.
Itu. Jadinya agama hanya didasari dengan akal kada bisa. Karena kada semuanya bisa dicerna oleh akal. Makanya ada lagi disebut dengan dalil nakli, ta'abbudiyah. Paham, Rik? Maka agama itu berdasarkan dalil nakliyah dan dalil akliyah. Orang-orang kena bila inya hanya berpegang dengan akal, hidup nih lawan akal aja terus, maka akal nih berdiri. Orang bola pesawat tuh karena akal, paham lah. Orang HP ini karena akal, karena akal. Aku soleh hanya dilajari orang soleh, oh curang antik juga ini, tapi masih ada bisa soleh. Akal manusia coba ikan pikir salah. Bersuara, wah ini salah mau nulis isim salah kada bapak kada bertulis lagi bersuara aja timbul tulisannya. Anak tulisan Arab kawa, anak tulisan bahasa Indonesia kawa. Oh ya Allah, jurang bagus sih kini. Akal manusia merancang. Paham? Nah salah HP ikan menak sepanjang kayak apa salah ikan sepanjang kayak apa aja, tinggal tekan tumbolnya bepandir kulir menulis sepanjang apapun timbul tulisannya. Aku jam 9 nak belajar kitab anu, setelah itu aku hendak mandi, berikut memasak dan sebagainya, sepanjang apanya timbul tulisannya, kirim aja lagi. Amun menulisin lapahan. Coba. Ini rancangan siapa? Manusia. Pintar. Pintar itu siapa? Akal. Makanya soleh. Orang-orang ateis, saya lagi ateis, tahu ateis deh? Orang ateis itu orang kada beragama. Inya Islam kada, Kristen kada, Nasrani kada, cuma Islam dipelajarinya, Nasrani dipelajarinya, semua dipelajarinya, tapi nya kada beragamanya. Ini agama. Banyak orang ateis itu, orang kada beragama itu adalah orang pintar saleh, bukan orang bodoh. Orang-orang yang mengandalkan akal sehingga mengesampingkan Tuhan. Mana Tuhan? Seberataan kenyataannya kau aja lawan akal. Mana Tuhan? Paham? Dalam telaahan kitab banyak orang Islam timbul kada beragama salah, padahal ngarang kitab asal timbul kada beragama. Kenapa? Terpengaruh dengan akliyah, dunia filsafat. Paham, Rik? Nah kita karena kada orang pintar, kita nggak ada warakan deh kada orang pintar. Paham, Rik? Kan kita nggak ada pintar ya. Dulu aku ada kawan selai. Gus Dur itu, Gus Dur, murid Gus Dur, majar di mana ngarannya soleh pasca sarjana. Paham kan pasca sarjana adalah? Pahamlah, solah, kan pahamlah. Rahmat kan pahamlah. Orang nang calon S2, tahu S2 lah. Orang sudah sarjana pertama, hendak sarjana 2 kali ulang. S2. Magister. Ngajar Mister. Pusing murid salah.
Kenapa? Ujar Gustur, aku karena ampih majar buah nikam karena mau bulik ke SMA. Paham? Artinya di luar negeri ini orang SMA aja deh. Apa yang disampaikan dari itu orang SMA aja, kepintaran orang SMA aja. Biar jangan menakar akal kita ini kedahuparakan deh. Kita kadang merasa pintar kita. Karena kita di kampung. Begitu keluar, apa lalu? Lelah. Kadang apa lalu? Kenapa? Karena orang luar negeri itu, mereka cerdas-cerdas. Ya kayaknya bahasa kita pelajaran kuliah, ini pelajaran SMA udah. Nah artinya apa? Soalnya kebanyakan kita, tapi bukan seberapa, di Indonesia ini banyak orang pintar, banyak kan soalnya. Artinya gini, kebanyakan kita ini IQ kita, kepintaran kita berpikir itu jauh di bawah pemikiran orang-orang luar. Kita kalau mau olah radio, nggak bisa lah. Orang Cina itu karena kan SD bisa mengolah radio. Kita bisa menghancur bener ya. Ya mah coba. Kalau jam nih, jam ngeloleh di Cina ini industri home ngarannya. Kamu tahu home lah, industri rumahan. Orang mengolah di rumah aja itu dijual perusahaan di rumah aja. Kita nang sarjana ada bisa mengolah jam. Kenapa? Karena hidup kita ini bingung. Hendak belajar duit kedada. Itu tuh. Hendak pintar duit kedada. Maksudnya kehidupan kita ini belum makmur. Itu satu. Nang kedua, orang nang mampu penguliran. Lalu rata-rata masyarakat kita ini penguliran belajar. Cek ya, penguliran belajar. Lalu bahasa umumnya soalnya masyarakat kita ini bahasa kerennya daya bacanya rendah. Kekurangan membaca itu bahasa umum, bahasa kita kada tapi mutalaah. Padahal kan apa? Dedaulahan orang luar negeri kada maunya kesempatan, inilah kesempatan. Mumpung aku mampu, mumpung apa? Inilah kesempatanku. Dan inilah kaina solahai untuk merubah nasibku. Kenapa? Orang hendak merubah nasib itu hanya dengan ilmu. Jelas kada? Kita belajar deh. Orang hendak merubah nasib itu dengan ilmu. Selama ikam kada dengan ilmu, kayak apa ikam hendak merubah nasib? Boleh ke rumah ikam paling tukang jadi tukang kabun bahuma, bah jadi kayak itu aja. Hakun gitu loh. Kalau ikam hendak itu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya dengan ilmu. Cuma kita ini minat baca kurang. Setelah orang itu minat bacanya rajin, ada lagi kita kekurangan deh. Bahasa orang pintar, literasinya kurang. Itu bahasa orang pintar. Kita kada paham bahasa kita kada banyak berisi buku. Kita ada berisi buku. Jangan banyak aja kata itu baca. Maksudnya orang yang sudah rajin soleh membaca kitab, baca buku masih kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan perpustakaan. Makanya sampai sekarang aku masih berjuang deh.
supaya di pondok itu dibantu oleh pemerintah mengadakan perpustakaan. Jalannya gini sampai sekarang belum ada. Salah satu nada itu perjuangan Korea. Ada di Nyepi Kitab ada. Ada kalau ada. Karena dulu Solai sebelum program itu datang. Mana yang perlu ditukar? Ini. Aturan itu diulahkan bangunan perpustakaannya. Pondok harus punya perpustakaan kalau hendak pintar. Lalu disediakan lengkap bacaannya nampak. Ya seluruh umpamanya perpustakaan ini sudah mengoleksi 5.000 judul kitab. Kada sedikit-dikit kan itu tuh 5.000 judul. Ada usah 5.000 judul, salah 1.000 judul. Ada nang sejudul 4 jilid, ada nang sejudul 10 jilid. Ayo. Kita berapa judul ya? Berapa? Ada 10 lah. Mungkin lah ada 10 judul aja. Sekarang 1.000 judul kitab. Bukan 1.000 jilid, 1.000 judul. Dengan semua disiplin ilmunya, ilmu fikihnya lengkap, ininya lengkap. Jadi kan dasar aja anak, baca enak. Tapi di perpustakaan bacanya. Mau pintar. Bagi orang yang ketujuh membaca. Dah, bubulik masalah kita. Jadi bahasa ilmu kalam ini adalah bahasanya dunia intelektual atau dunianya filosofi. Orang-orang filsafat menyebut ilmu kalam karena di dalamnya ada pembahasan sifat Tuhan al-kalam. Jadi as-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam. Yalah keenam. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuh binafsihi, wahdaniyat. 6 kan? 6 ini solahai kena disebut tinggal wujud tinggal. 5 ini disebut sifat salabiyah atau orang kampung menyambat salbiyah. Adapun wujud itu sifat nafsiyah, ini sifat salabiyah. Al-wahdaniyatu yaitu wahdaniyah. Wahdaniyat artinya asa. Wahdaniyat secara kalimat adalah masdar. Ialah wajada yajidu wujudan. Ini Bang, wahdalah, salah. Wahada yahidu wahdatan wihdatan wahdaniyatan. Paham? Didabit, pahamlah. Ada masdarnya wahdatan, ada masdarnya wihdatan, ada masdarnya wahdaniyatan. Dari fi'il madi wahada yahidu wahdatan. Kemudian wihdatan. Berikut wahdaniyatan. Maka ada bahasa wahdah, persatuan. Ada jadi istilah solahai wihdah, wihdatul wujud. Masdar.
Ada kita di sini ada wahdaniyatan. Maknanya keesaan. Habis. Jadi sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu wahdaniyat. Artinya esa. Bila kada paham esa, karena esa itu bahasa apa? Esa itu bahasa apa? Loh, yang mana aja? Esa itu bahasa apa? Mar, esa itu bahasa apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa apa? Hah? Pik. Esa bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Bahasa apa? Indonesia. Salah. Bahasa apa? Rahman. Bahasa apa? Andi. Bahasa apa? Kir. Esa itu bahasa apa? Maka habis menyambat Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nang dipertanyakan esa itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah. Kada, sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Sama aja, wah ini jamban. Jamban itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Banjar, tapi dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Esa itu bukan bahasa, tapi esa itu bahasa Sanskerta. Nah, ngerti soalnya? Sanskerta itu bahasa Bali. Esa itu apa artinya? Tunggal. Satu. Tapi kan dicucuk ketuhanan yang Maha Satu. Pada esa itu ya satu. Esa itu ya tunggal. Ini namanya bahasa Sanskerta. Bahasa Bahari banget bahasa Sanskerta. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Rahmat. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Masa banser udah dapat kayak apa? Wan. Pik. Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Berbeda-beda tetap satu jua. Bahasa apa itu? Bahasa Sanskerta. Itu bahasa Bahari. Bahasa Bahari. Nah lalu kita bingung apa esa itu? Pahamlah. Lalu kita artinya ya karena esa ini bahasa Sanskerta yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia seperti jamban bahasa Banjar, tapi wah ini masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jamban. Kemana aja? Ke Jamban. Nah, lalu kita arti aja. Karena wahdah itu maknanya satu. Berarti apa? Maka di zaman kedua berarti sifat nang keenam nang wajib bagi Allah Ta'ala ahwa al-wahdaniyatu yaitu satu. Satu apa nih Jer? Nah sudah kita arti asa saja. Padahal pahaman itu adalah tunggal atau wasa satu. Satu apa? Asa dalam apa? Bizat. Satu dalam zat. Wasifati dan satu dalam sifat. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat wal af'ali, wahdaniyat pada af'al. Nah ini kita bahas.
Bimakna zati ta'adudi dengan makna zat yang berbelang-belang. Nah, apa maknanya jar? Allah Ta'ala itu asa pada zat, satu pada zat, satu asa pada sifatnya, asa pada af'alnya. Apa maksudnya? Nah, nyeri uraiannya. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.